Sekolah merupakan salah satu institut yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan suatu negara. Dengan sekolah, pola pikir, cara hidup, dan berperilaku seorang individu dalam masyarakat bisa terbentuk. Oleh karena itu, setiap negara pasti memiliki keunikan tersendiri mengenai budaya sekolah mereka, tidak terkecuali di Jepang. Sayangnya, masih banyak orang yang kurang mengetahui budaya ini selain melalui komik atau manga saja. Lantas, apa saja yang membedakan sekolah di Jepang dengan di negara lain? Berikut beberapa fakta mengenai sekolah di Jepang. Desain seragam yang unik. Awalnya seragam laki-laki mulai muncul dengan gaya kebarat-baratan, berbeda dengan sekarang yang sudah menggunakan rompi dan jas. Sedangkan seragam perempuan masih berupa kimono sampai diubah ke hakama, kemudian menjadi gaya kebarat-baratan pada tahun 1920. Seragam laki-laki pada awalnya berbentuk seperti apa yang biasa kita kenal dengan gakuran, yakni set jaket dan celana hitam kaku tanpa kerah. Bedanya seragam pada era Meiji ini ditambahkan dengan topi bergaya militer. Seragam perempuan dengan gaya barat sendiri sudah pernah diperkenalkan pada tahun 1870, namun baru populer dengan desain yang berbeda pada tahun 1920 dan diubah lagi menjadi model sailor pada tahun 1930. Sebelum berubah ke gaya barat, para murid perempuan menggunakan pakaian tradisional Jepang selama sekolah mereka. Perubahan dari kimono menjadi hakama terjadi setelah wanita dituntut untuk memiliki tubuh yang sehat sebagai ibu dari masa depan masyarakat di Jepang. Sekarang sudah banyak variasi mengenai desain seragam sekolah di Jepang. Gaya sailor pada seragam perempuan lebih cenderung dipakai pada sekolah menengah di Jepang. Banyak sekolah yang sudah beralih ke desain dengan gaya sekolah Katolik mengikuti tren. Setiap sekolah pun memiliki dua jenis desain untuk menyesuaikan antara musim panas dan musim dingin. Festival sekolah. Festival sekolah merupakan acara yang cukup besar di Jepang. Banyak sekolah yang mengadakan Bunkasai atau festival budaya literasi sekitar tanggal 3 November setiap tahunnya. Sama dengan hari budaya dan hari libur nasional di Jepang, di festival inilah klub-klub atau ekstrakurikuler bisa menunjukkan bakat dan pencapaiannya. Festival juga terkadang diadakan lebih dari 1 hari. Selain festival budaya, beberapa sekolah di Jepang juga mengadakan festival olahraga atau ondukai. Di ondukai, masing-masing kelas berlomba dengan satu sama lain dalam berbagai perlombaan olahraga seperti lari maraton, gimnastik, kejar-kejaran, dan masih banyak lagi. Kapan festival ini diadakan mengikuti kebijakan masing-masing sekolah, namun biasa diadakan pada hari olahraga. Sistem ganbarisme dan kizuna. Sekolah di Jepang menjunjung pemikiran bahwa proses belajar lebih penting dibandingkan hasil dari belajar itu sendiri. Pemikiran ini bisa disebut dengan ganbarisme, yang berasal dari kata ganbaru yang berarti berjuang. Selain itu, para pengajar di Jepang ditekankan untuk memiliki hubungan mendalam dengan sesama rekan kerja dan juga dengan muridnya, yang disebut sebagai kizuna, dengan tujuan agar hubungan antara guru dengan murid akrab dan tidak terkesan kaku dan juga bisa mengenal karakteristik dari masing-masing sang murid. Kegiatan klub seusai sekolah yang mengasihkan. Klub atau yang biasa disebut juga kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan aspek penting saat sekolah di Jepang. Setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti klub yang ada di sekolah untuk meningkatkan keterampilan non-akademik dan juga bakat dan minat mereka. Dikarenakan hal ini juga terdapat banyak sekali pilihan klub di setiap sekolah. Contohnya saja seperti klub panahan, klub kendo, klub fotografi, klub kaligrafi, klub ikebana, klub orkestra, klub band, klub basket, klub voli, dan masih banyak lagi.
Tujuan dari klub ini sendiri pada umumnya yaitu memenangkan perlombaan atau kompetisi sesuai dengan bidang klub itu sendiri. Oleh karena itu, kebanyakan kegiatan dari klub merupakan latihan atau praktik secara rutin untuk mencapai tujuan tersebut. Libur sekolahnya yang hadir nyaris setiap musim. Periode sekolah di Jepang dimulai dari April dan berakhir pada bulan Maret. Di antara itu terdapat beberapa libur panjang yang berhubungan dengan musim. Di antaranya libur musim panas yang bisa bertahan selama 1 bulan lebih, libur musim dingin yang berhubungan dengan Natal dan Tahun Baru, serta libur pergantian semester di musim semi. Total dari hari libur sekolah di Jepang pun bisa diperkirakan mencapai 70 hari per semester, belum termasuk libur akhir pekan. Libur di musim panas tidak menandakan adanya pergantian periode di suatu semester. Karena itulah pada saat libur musim panas pun masih terdapat siswa yang datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan klub atau ekstrakurikuler. Selain itu, biasanya para murid masih diberi tugas untuk dikerjakan di rumah selama libur musim panas. Aturan yang ketat. Jepang terkenal dengan perilaku setiap individualnya yang sangat disiplin dan juga teratur. Tentu saja hal ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Terdapat beberapa aturan yang mengatur murid dari detail berpakaian bahkan sampai larangan berpacaran di sekolah. Di Osaka bahkan sempat ada murid yang berniat menuntut sekolah karena telah membuat rambutnya rusak akibat dari aturan yang memaksanya untuk mengecat rambutnya yang alami berwarna coklat ke hitam. Selain itu, sekolah-sekolah di Jepang juga memiliki rutinitas tersendiri di dalam jadwalnya, seperti mengganti sepatu dengan uwabaki, sepatu khusus dipakai di dalam ruangan sebelum masuk ke kelas, berdiri dan memberi hormat kepada guru yang mengajar, mengatur makan siang untuk kalangan setara SD, dan juga kegiatan piket membersihkan kelas secara harian dan bulanan. Murid yang datang dari berbagai negara. Sejak 1960, banyak keluarga yang kembali lagi ke Jepang dan menyebabkan adanya cultural lag. Untuk mengatasi ini, beberapa pihak sekolah pun mulai membuka kelas internasional. Dikarenakan adanya perbedaan ini, seluruh sekolah pun harus beradaptasi dengan budaya multikultural di dalam lingkungan sekolah. Makan siang oleh murid untuk murid. Jam makan siang tentunya merupakan jam yang paling dinanti oleh setiap murid, tidak terkecuali di Jepang. Meskipun demikian, ada alasan tambahan mengapa makan siang di sekolah Jepang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Di tingkat dasar, makan siang dipersiapkan di dalam sekolah dan murid-muridnya akan membantu untuk mempersiapkan makan siang teman-temannya. Untuk tingkat yang lebih senior lagi, biasanya mereka sudah memiliki kantin atau membawa bekal untuk dimakan bersama dengan teman-teman.